Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Sinta Dewi dengan NIM 1262042022130 dari kelas TMT 3D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penemu konsep-konsep dasar dalam matematika. A. René Descartes. René Descartes dikenal sebagai ahli filsafat modern besar yang pertama. Ia juga penemu biologi modern, ahli fisika, dan seorang matematikawan. Descartes lahir di Touraine, Prancis, merupakan putra dari seorang ahli hukum. Descartes menyelidiki suatu metode berpikir yang umum yang akan memberi pertalian pada pengetahuan dan menuju kebenaran dalam ilmu-ilmu. Penyelidikan itu mengantarnya ke matematika. Karyanya yang paling berpengaruh adalah La Géométrie yang diterbitkan tahun 1637. Isinya adalah penggabungan dari geometri tua dan aljabar yang masih bayi. Sir Isaac Newton lahir di Woolsthorpe by Colsterworth, Lincolnshire 4 Januari 1643, meninggal pada 31 Maret 1727 pada umur 84 tahun. Ia seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, kimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Ia seorang ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah, bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Karya bukunya Filosofi Naturalis Prinsip Matematik yang diterbitkan pada tahun 1687 dianggap sebagai buku paling berpengaruh sepanjang sejarah sains. Buku ini meletakkan dasar-dasar mekanika klasik. C. Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz lahir di kota Leipzig, Sachsen pada tahun 1646. Pada usia 12 tahun, ia telah mengembangkan beberapa hipotesis logika yang menjadi bahasa simbol matematika. Ia juga belajar di universitas untuk mengembangkan ilmu matematikanya. Pada tahun 1684, Leibniz sudah mulai mempublikasikan penjelasan penuh atas karyanya. Notasi dan metode diferensial. Dalam buku catatan Leibniz dapat ditemukan adanya gagasan-gagasan sistematis yang memperlihatkan bagaimana Leibniz mengembangkan kalkulus. D. Carl Weierstrass. Carl Weierstrass mengembangkan teori lengkap tentang deret fungsi dan menyusun legitimasi operasi-operasi sebagai pengintegrasian dan pendiferensialan suku demi suku. Kemudian, ia melakukan karya dalam matematika yang dapat dibandingkan dengan yang di Eropa. Beberapa hasil yang diterbitkan memberinya undangan untuk lebih dulu mengajar di Technical Institute di Universitas Berlin. Dari sana, pengaruhnya telah menyebar ke seluruh dunia matematika. Ia adalah seorang pemikir metodis yang cermat dan menetapkan pembakuan yang diakui dan ditiru sampai hari ini. E. Maria Gaetana Agnesi. Ia dilahirkan dalam keluarga Italia kaya dan terpelajar dan punya ayah seorang matematikawan. Seorang anak yang luar biasa kepandaiannya, ia menguasai bahasa Latin, Yunani, Yahudi, dan beberapa bahasa modern pada usia 9 tahun. Ia memulai karyanya sebuah buku ajar kalkulus. Buku itu memberinya banyak kehormatan, termasuk pengakuan oleh Kaisar Maria Theresa dan Paus Benedict XIV. F. Josiah Willard Gibbs, orang Amerika pertama dalam yang memberikan sumbangan pada perkembangan kalkulus. Gibbs lahir di New Haven, Connecticut. Wisudawan dari Yale dan belajar di Paris, Berlin, dan Heidelberg. Ia ditawari kemahaguruan dalam fisika matematis di Yale. Penunjukan pertama yang demikian di Amerika dan sebuah posisi tanpa gaji untuk 10 tahun. Gibbs lebih terkenal dengan karyanya dalam menerapkan termodinamika dan ilmu kimia. G. George Friedrich Wilhelm Riemann. Hidupnya singkat, hanya 39 tahun. Ia tidak mempunyai waktu untuk menghasilkan karya matematika sebanyak yang dihasilkan Euler dan Cauchy. Akan tetapi karyanya mengagumkan untuk kualitas dan kedalamannya. Makalah-makalah matematikanya menetapkan arah baru dalam teori fungsi kompleks, memprakarsai studi terdalam dari apa yang sekarang ini disebut dengan topologi. Juga dalam geometri memulai perkembangan yang memuncak 50 tahun kemudian. Dalam teori relativitas Einstein, salah satu karyanya dalam kalkulus adalah definisi modern tentang integral, tentu yang kita kenal sebagai integral Riemann. H. Leonhard Euler. Euler lahir tanggal 15 April 1707 di Basel, Switzerland.
Euler dikenang dengan hasil karyanya berupa kurva tertutup untuk menggambarkan pemikiran silogisme tahun 1768. Diagram ini telah dikenal dengan nama diagram Euler. Leonhard Euler menyumbangkan tulisan yang setara dengan 75 buku tentang matematika. Euler adalah tokoh dominan dari matematika abad ke-18 dan pengarang matematika paling subur sepanjang masa. Ia telah menerbitkan makalah-makalah pada usia 18 tahun. Sumbangannya pada kalkulus fungsi-fungsi transenden. Johann Bernoulli. Bernoulli dan keluarganya menangani semua jenis masalah dasar dalam kalkulus, termasuk titik-titik balik, panjang-panjang kurva, deret tak terhingga, dan teknik-teknik pengintegralan. Johann menulis buku ajar kalkulus yang pertama pada tahun 1691 dan 1692, tetapi bagian tentang kalkulus integral tidak diterbitkan sampai tahun 1924. Sebagai gantinya, pada tahun 1969, Guillaume F.A. de Hospital, mahasiswa Johann, menerbitkan naskah kalkulus yang pertama. Bentuknya diubah sedikit dari karya gurunya. Mungkin pengaruh Johann paling baik dilihat dari mahasiswanya yang lain dan yang lebih terkenal. Augustin Louis Cauchy. Augustin Louis Cauchy lahir di Paris dan dididik di École Polytechnique. Selama karirnya, dia menjabat mahaguru di École Polytechnique dan Collège de France. Sumbangan matematisnya cemerlang dan mengejutkan dalam jumlahnya. Produktivitasnya sangat hebat sehingga Akademi Paris memilih untuk membatasi ukuran makalahnya dalam majalah ilmiah untuk mengatasi keluaran dari Cauchy. Kepada Cauchy kita berhutang pemikiran tentang pemberian dasar kalkulus pada konsep limit. Semua buku ajar modern mengikuti, paling sedikit dalam intinya, penjelasan kalkulus yang terinci oleh Cauchy.